Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kim Show. Pada kali ini Kim Show akan mencoba membahas tentang apa sih itu stunting dan bagaimana upaya penurunannya oleh pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu di tengah kita sudah hadir beliau Ibu Nur Agustin. Assalamualaikum Mbak. Ibu apa Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kan sebutannya Ibu, kalau panggilnya kan Mbak nggak apa-apa. Oh iya, siap, terima kasih. Ibu Agustina ini adalah seorang psikolog. Beliau jabatannya di Dinsos P2KB Kota Pekalongan sebagai Kepala Bidang P2KB. Namun beliau punya jabatan yang penting khusus dan strategis, yaitu sebagai Ketua Himpesi Eks-Karisdanan Kota Pekalongan, Eks-Karisdanan Pekalongan, dan beliau sudah sekian periode Mbak ya menjabat untuk itu. Apa sudah 2 apa 3 kali ya? Enggak, ini baru satu periode pertama baru periode ada. Pertama. Ya, Himsi EKP baru terbentuk pertama tahun dan kemarin. untuk terpilih menjadi ketua. Artinya betapa beliau memiliki care kepada masalah psikis di Kota Pekalongan ini. Untuk itu kita coba untuk ulik apa-apa tentang penurunan stunting di Kota Pekalongan. Tapi kayaknya perlu dikupas dulu apa sih itu stunting itu. Monggo, Mbak. Oh iya, terima kasih. Ini kita kan tidak hadir sendiri ya. Ada yang mengikuti juga, ini ada Pak Kepala Puskesmas Pekalongan Selatan. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Dokter sudah hadir. Nanti narasumber utama juga beliau ini. Iya. Terus ada Pak TA, ini saya sapa dulu ya karena lama nggak ketemu. Sepertinya aduh gimana ini gitu ya. Pak Lurah, terima kasih sudah hadir, termasuk teman-teman dari PKB ya. Kemudian Bu PKK ya. PKK ya, terima kasih dan mungkin undangan lain ya, kecamatan juga ya. Jadi ini saya terima kasih. Sebenarnya sharing-sharing ini kemarin kita udah sharing cukup banyak ya di acara Rembuk Stunting ya. Tapi ini mungkin karena konteksnya untuk warga Pekalongan juga, dan ini acara Kim Plus. Kim Show. Kim Show ya. Kim Show ya. Kepanjangannya Komunitas Informasi Masyarakat. Kayaknya beliau ini ya ketua untuk yang Abadan 32 tahun. Wilayah mana? Kota Pekalongan. Pekalongan. Oh, Kota Pekalongan. Jadi terima kasih ini Pak Ketua sudah diundang. Itu nanti besok kalau ada Kim di akhirat itu juga nih. Surga. Kim surga. Ketua Kim di. Jadi saya kira manfaatnya besar ya Pak Ketua karena iya. memberikan informasi kepada masyarakat, Ya, betul. termasuk kayaknya kalau nggak salah tujuannya supaya nggak ada hoax ya. Jadi kita Meminimalkan hoax dan fitnah yang beredar baik di media sosial gitu. maupun di dunia nyata. Tapi kalau bicara stunting kayaknya bukan hoax deh. Ini nyata. Makanya kita ya. perlu dengan sumber A1 ini dari sumber sumber Q1 primer. tuh. Ya. Q1 ya. Ya, teman-teman mungkin sudah sering ya ngikutin acara tema stunting karena ini stunting 3 tahun terakhir ini cukup intens ya. Jadi program prioritas nasional dan kayaknya semua disibukkan ya oleh isu stunting. Sebetulnya sih ini sudah cukup lama ya kasus stunting ada di masyarakat. Tapi mungkin baru disadari. Saya sering mengulang tentang hasil review dari population award ya, yang hasil riset mereka menyebutkan kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,49 2023, jadi 2022. Jadi mungkin baru ada kesadaran bahwa ternyata SDM kita itu punya problem besar gitu. Iya. Ditingkatkan. Ya, jadi Itu angka segitu itu termasuk masih normal tapi. enggak dong, enggak. Ini Pak Dokter tahu persis ya Pak Dokter. 78,49 itu setingkat. Iya, jadi perbatasan udah mau masuk retardasi mental. Biasanya kita menyebutnya nanti anak atau orang berkebutuhan khusus. Jadi karena dengan kemampuan kognitif sekian itu banyak hal-hal yang nggak bisa dia kuasai ya. Karena kemampuan kognitif berhubungan dengan penyelesaian pendidikan tingkat yang lebih tinggi, kemampuan menganalisis situasi, merencanakan masa depan, memberikan feedback dengan
standar segitu nggak mampu ya. Jadi kita kesulitan masuk dunia kerja juga kan Mbak ya? Satu itu, terus kemudian mudah sekali termakan hoax. Oh iya. Jadi kita Baperan ini gitu loh, orangnya baperan. mudah hoax itu dan mudah dimanipulasi. Iya, jadi mudah kita lihat ya. dimanfaatkan oleh orang-orang iya yang betul. tidak Jadi bertanggung kemampuan menganalisis motif-motif di balik seseorang melakukan sesuatu mampu, itu ya? nggak bisa. Nggak mampu. Jadi ya hanya hal-hal yang sederhana, bahkan mungkin juga yang berarti penting waktu hidup. tidak mampu menjadi host berarti ya. Bisa host bisa. Ini nggak boleh ngeremehin anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan ini khusus. bukan hal untuk meremehkan, tapi Iya. memang Host bisa, kalau bisa. antar mereka sendiri kan bisa. Oh iya. Jadi iya. tingkatannya kan mungkin pangsa pasarnya untuk juga yang pembicaraan temanya Kenapa khusus untuk dibahas mereka. pakainya bisa jadi imam sholat apa tidak? Bisa ya, bisa asal berlatih. Jadi nanti kategorinya itu ada mampu latih dan mampu didik. Kalau mampu didik dan mampu latih masih bisa sekolah, masih bisa dilatih tapi terbatas. Mungkin harus remedial teaching dan sebagainya. Tapi kalau mampu latih ya hanya bisa dilatih. Udah nggak bisa lanjutin sekolah. 78,49 rata-rata ya sudah mampu latih sebagian. Jadi agak susah untuk sekolah. Itu nanti berhubungan dengan angka putus sekolah yang tinggi, dengan angka stunting yang tinggi. Jadi bicara stunting ini sebetulnya itu Kompleks banget asal ya. muasalnya beberapa tahun ke belakang kemarin kita nggak sempat memperhatikan tentang Atau mungkin terabaikan dengan hiruk pikuk ya. gemuruh dunia yang Ya. seperti inilah. Jadi definisinya pun kalau tadi ditanyain sama Pak Ketua itu ada perubahan. Jadi 2015 itu dulu WHO hanya mendefinisikan kekurangan gizi kronis ya Pak Dokter ya, termasuk dan infeksi berulang ya, yang itu menyebabkan gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Tapi 2020 kemarin itu lebih didetailkan lagi, bukan hanya masalah kekurangan gizi tapi udah langsung pendek atau sangat pendek ya, yang itu dianukan dengan usia standar deviasinya Yang normal ya. yang sifatnya nggak bisa berubah, nggak bisa diubah akibat kekurangan nutrisi kronis dan juga infeksi berulang. Jadi makanya kita bicara stunting itu harusnya bicara tentang upaya pencegahannya. Iya. Kalau udah stunting ya udah clear, nggak bisa. Tidak bisa dirubah. Nggak bisa, dan itu ditambahkan lagi di definisi di WHO itu di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di bawah 2 tahun, lebih dari 2 tahun udah nggak bisa ya Dok ya. Jadi udah clear kalau udah di atas 2 tahun. Jadi upayanya untuk yang 1000 hari pertama kehidupan Harus dimaksimalkan. ya, itu konteksnya nanti dengan sasaran catin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan ya. Duta balitanya itu 2 Perlu tahun. diulangi, catin itu apa itu? Coba. Calon pengantin. Walaupun saya tahu tapi saya tetap calon tanya. calon pengantin Ojo, ya. Gitu Pak Ketua. Nggih, Sekilas terus. ya. Jadi Nggih. tapi yang pendek belum tentu Stunting. stunting. Artinya kan yang sudah terekspos di masyarakat bahwa jumlah stunting di Kota Pekalongan cukup tinggi. Ya. Ya, Terus sekarang kita bicara pencegahannya saja. ya boleh. Apa yang sudah dilakukan di pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka pencegahan stunting itu? Ya, ini kebetulan ada teman-teman dari kelurahan ya, kecamatan, termasuk puskesmas. Jadi selatan puskesmasnya cuma 2 ya. 3 Ada ya. 3. Cenggot selatan Terus Buaran. sama Buaran. Iya. Ya, ini saya kira luar biasa. Sudah guyup banget ya. Kalau bicara intervensi kan selama ini kita dulu mungkin isu stunting itu hanya isu kesehatan ya Dok ya. Kayaknya urusan dinas kesehatan aja gitu. Bicara stunting, bicara tentang gizi ya, tentang keposyandu gitu-gitu. Tapi sebetulnya di luar intervensi spesifik ya, namanya intervensi spesifik yang cuma 30%. Pak Dokter suka ngulang-ngulang 70%-nya itu loh yang penting ya. Yang intervensi sensitif itu di luar itu. Apa sih yang di luar kaitannya nutrisi dan sebagainya? Apa? Sanitasi. Rumah layak huni atau tidak, rumahnya seperti apa, layak atau tidak, sanitasinya seperti apa, kemudian jambannya seperti apa ya, perilaku hidup sehatnya seperti apa, terus kemudian kaitan pengasuhannya seperti apa. Jadi rata-rata kemarin audit kasus stunting kita menunjukkan bahwa anak dengan kondisi rentan stunting itu orang tuanya pendidikannya rata-rata rendah. Jadi ternyata pendidikan itu penting dalam pengasuhan ya. Kemudian juga terkait pekerjaan ya, bagaimana perekonomiannya gitu. Jadi problem-problem di luar itu termasuk sampai problem rumah tangga lah, KDRT ya toh, atau mungkin anak terlantar ya, ada orang tua tapi nggak bisa ngasuh, nggak diasuh
Itu mungkin penyebab-penyebab yang sensitifnya, termasuk juga akses bantuan. Jadi sebetulnya dia layak dapat bantuan, tapi bantuan sosial, tapi dia nggak dapat. Jadi akhirnya susah. Misalnya dulu sebelum ada UHC ya, BPJS itu PBI kan terbatas. Sekarang sudah ada, alhamdulillah. Itu Pak Ketua. Oke. Berarti ada upaya yang terhadap anak stunting itu sendiri, juga terhadap lingkungannya, kemudian ada hal-hal yang lebih penting lagi yaitu perilaku hidup dalam keluarga itu sendiri. Iya. Ini akhirnya mirip bahwa kebodohan dan seterusnya bisa menular ya, padahal kan enggak ya. Tapi memang akhirnya pentingnya menular orang tua. Menular. Pak ngomong menular dan menurunkan itu ya. Akhirnya kan seperti itu karena tidak mampu memberikan pola pembelajaran yang bagus bagi anaknya, pembiasaan yang bagus bagi anaknya. Kayaknya seperti itu. Termasuk tidak berkemampuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup. Iya. Tapi tidak selalu anak stunting orang tuanya miskin loh. Kadang ada orang tuanya mampu, tapi karena kemampuan pengasuhannya nggak efektif, atau dia menganggap bisa saja karena nggak telaten atau menganggap tidak penting gitu ya. Jadi atau tidak dengan belanja sekian cukup lah. Dan mereka nggak mau direpotkan hal-hal detail. Jadi kadang ada yang anaknya stunting tapi ibunya glowing. Yang bapaknya juga ya, glowing ini ya, lihat anak-anaknya. Artinya gini, orang kaya pun kadang-kadang menelantarkan ya, cukup diserahkan kepada pengasuh dan seterusnya, sehingga asupan gizinya pun bisa terlalai, kemudian pendidikannya dan seterusnya. Dan penyakit infeksi ya. Infeksi yang berulang tadi. Jadi ternyata asik ya, karena jelas ya, nggak orang ngawur. A1 sumber primer. Jadi ada A2. Kira-kira seperti itu apa yang tekliwernya tentang stunting itu, bahwa kita mendapat pengetahuan tidak hanya sekedar bahwa stunting itu kecil, stunting itu gizi buruk. Ternyata ada penyebab-penyebab lainnya yang kemudian menambah potensi bahwa stunting itu kemudian bisa terjadi. Namun asik lagi. Namun kayaknya harus tetap di Game Show mencerahkan. Oke, gamers Jati Kota Pekalongan yang berbahagia, tetap kita di Game Show. Di tengah-tengah kita masih ada di sini Ibu Nur Agustina, yang boleh dipanggil Mbak juga, tergantung situasi dan kondisi, tergantung tanggal. Beliau akan kita ulik lagi tentang stunting, pencegahan dan sebagainya. Mbak Agustin, kita upayakan pencegahan ya. Kemudian sasarannya lewatnya mana dan seterusnya itu bagaimana? Iya betul. Jadi tetap ya tadi kalau yang sudah stunting terus gimana? Ya tetap ada pendampingan. Kalau program di puskesmas lewat Dinkes itu PMT tetap ya dok ya. Karena itu memang lewat nutrisi yang penting itu dulu. Bantuan pertama yang harus segera, nggak bisa ditunda karena memang kekurangan gizi kronis ya harus dikasih asupan gizi yang dibutuhkan. Nah kalau bicara pencegahan nih teman-teman, program BKKBN melalui pendampingan lewat TPK, tim pendamping keluarga itu ini yang cukup banyak sebetulnya menyita anggaran, dan karena ini memang lewat mereka lah kita banyak mendapatkan masukan-masukan data ya. Jadi tim pendamping keluarga itu dari unsur kader di masyarakat yang terdiri dari kader PKK, kader KB, dan satunya tenaga kesehatan. Jadi kalau bicara tentang pencegahan, sasaran yang harus disasar itu ada 5 ya. 1, catin tadi, calon pengantin. Entah perkawinan pertama, kedua dan seterusnya, tetap kalau mau nikah catin. Berarti wis apal pun tetap harus ikut. Iya, harus didampingi, dipastikan bahwa dia siap hamil, siap nikah, siap hamil. Jadi ada aplikasinya juga dia ngisi, jadi harus dicek. Ya, catin-catin ini berhubungan dengan remaja biasanya ya.
Jadi kita dapatin lewat program Mas Canting itu ke sekolah. Ternyata remaja kita itu enggak pengen gemuk tuh loh. Ya Pak Dokter ya. Jadi akhirnya lingkar lengan atas ini kecil. Padahal sudah ada patokannya, kalau kurang 23,5 cm itu belum siap hamil karena resiko. Karena memang tidak sedikit calon pengantin itu ingin menikah, tapi dapat anak itu nanti. Menunda. Kalau menunda beda lagi, berarti itu kan memang ada program untuk menunda yang harusnya ikut KB ya, supaya nggak unmitnya tinggi ya. Jadi, masuk program lagi, camp lagi, talkshow lagi, Pak. Iya, jadi udah menikah tapi bahagia menunda untuk tidak punya anak dulu itu beda ya. Tapi kalau ini pengen punya anak, tapi kok ternyata kondisinya tidak memungkinkan, belum itu, terus kemudian HB-nya biasanya remaja-remaja sekarang cenderung pucat ya, karena asupan gizinya ya Dok ya. Jadi kayak Pak Lurah tadi. Pak Lurah yang pucat itu. Nah Pak Lurah itu tanggal 6 tapi pucat. Mungkin tanda tangan waktu mau nikah gitu ya. Tapi kan ternyata harus dirujuk untuk pemeriksaan ke puskesmas. Nah di puskesmas itu dicek. Kalau ternyata HB-nya rendah ya di bawah 12 belum siap sebetulnya untuk hamil. Jadi kalau nikah ya harus, kalau bisa sih sebelum nikah udah harus di-push dulu ya Dok ya, sampai nanti saatnya nikah sudah clear. Bahkan kemarin kita diskusi di diseminasi AKS semester 2, Pak Dr. Agung sempat menyatakan bahwa kalau HB-nya itu 8 ya, di bawah 8 itu udah pasti bodoh gitu. Itu juga statement yang cukup membuat kita terhenyak, karena selama ini kita nggak nganggap serius kekurangan HB rendah itu, nggak nganggap serius, jadi santai. Tapi begitu kita punya pandangan yang berbeda bahwa 8 aja udah kritis, pasti itu mungkin perlu kita advokasikan ke masyarakat nanti kalau mau nikah gitu. Ya, nanti lewat Kimso juga bisa. Proyek masyarakat. Catin ya Pak Ketua ya. Jadi catin tuh gitu. Ya, nanti itu harus dibekali ya. Sampai berarti dengan KUA pun kan harus terhubung ya? Ya, KUA harus terhubung, karena kalau di KUA sendiri sebetulnya kan nikah itu boleh umur 19 tahun untuk laki-laki. Pernikahan pertama ya. Terus kemudian yang perempuan 19 tahun. Tapi di program yang kaitannya pendewasaan usia perkawinan, idealnya perempuan tuh nikah umur berapa Pak Lurah? 21, laki-lakinya 25. 21 25 itu teman-teman PKB. Masehi, ya? Sebelum Masehi. Itu teman-teman 25, PKB paham betul untuk mendorong program pendewasaan usia perkawinan. Ya, walaupun boleh tapi idealnya usia segitu. Kematangan dari sisi macam-macam lah. Dan ternyata memang kalau perkawinan itu muda dengan usia yang taruhannya di bawah 21 gitu, banyak faktor yang akhirnya menyebabkan juga anak itu stunting. Orang kurusan gitu. Nah, bisa karena nggak tahu cara pengasuhannya, bisa karena belum siap menjajaki satu sama lain. Jadi anak-anak KDRT ya betul. Pak Lurah tahu persis itu ya, yang nikah usia anak atau usia yang belum biasanya ujungnya itu bisa ditunggu ngajuin lagi, tapi ngajuin untuk perceraian, dan angka perkawinan anak kita tinggi. Jadi ini kita punya problem di situ juga. Iya. Terus yang kedua, selain catin, jadi upayanya ke arah sana. Nah, catin bukan saja upaya ke orang yang mau nikah, itu terlalu dekat. Jadi harus dimundurin lagi usia remaja. Jadi ini kita lewat Mas Canting sedang masuk ke sekolah-sekolah untuk edu gizi, minum tablet tambah darah, ya, dengan menyenangkan. Jadi program-program ke sekolah melalui teman-teman PKB ini genting. Ini genting, implementasi nyata. Duta Genre Cegah Stunting itu langsung tuh masuk ke sekolah-sekolah. Karena anak-anak itu nggak ngerti, mungkin guru-guru juga nggak terlalu bisa ngontrol, orang tua nggak bisa. Bahkan ini satu aja yang sering kita kupas tentang fenomena es teh ya Dok ya. Jadi teh itu ternyata kan tidak cukup baik untuk atau menghalangi untuk penyerapan nutrisi. Jadi kan kalau nggak tahu kan dia konsumsinya terus, padahal gulanya juga tinggi. Jadi sebetulnya itu tidak bisa direkomendasikan untuk konsumsi harian bagi remaja. Kalau kayak kita udah tua sih nggak masalah mau makan apa aja ya. Tua, lu kali. Katanya kalau orang tua tuh nggak masalah yang makan mau apa aja gitu ya. Tapi kan nggak gitu juga. Tapi buat remaja itu perlu diedukasi, dan bahkan misalnya minum jeruk
bagusnya anget apa es? Anget harusnya ya. Es. Karena vitamin C itu kalau pakai anget lepas dok ya. Gitu. Jadi justru diikat dengan es teh. Jadi pakainya es itu untuk mengikat gitu. Juragan es teh, es jeruk. Jadi yang direkomendasikan es jeruk. Terus kemudian kenapa minum tablet tambah darah remaja nggak seneng? Ya itu perlu ada advokasi, ada edukasi bahwa ini pentingnya seperti ini. Kalau enggak ya dikasih nggak diminum gitu. Jadi bicara catin tuh jauh mundur sampai pendidikan seksnya supaya nggak free sex ya, nggak seks bebas, nggak hamil di luar nikah gitu. Jadi panjang tuh yang khusus catin. Kemudian yang kedua ibu hamil. Ibu hamil pastilah dong kalau hamil bagaimana kesiapan dia mengandung selama 9 bulan. Secara mental lebih ke. Secara mental, nutrisi. Trimester pertama pembentukan otak itu kalau kekurangan nutrisi dan kurang bahagia, itu ya dok ya. Jadi buat suami-suami yang istrinya hamil, dijaga dibahagiakan. Oh iya nomor 1. Minimal selama 9 bulan itu minimal. Ya jangan 9 bulan, maksudnya seterusnya. Cuman kalau hamil itu benar-benar kondisi khusus karena dia ada janin. Itu kalau kita bicara ibu hamil itu sebenarnya kita sedang belajar tentang keadilan pertama ya. Itu kita belajar dari seorang ibu bagaimana dia berbagi nutrisi berbagi nutrisi dengan anaknya gitu ya. Makanya kalau lagi hamil diupayakan dalam kondisi yang terbaik supaya janinnya itu juga sehat. Jadi harus kontrol ya, harus kontrol, harus ikut kelas ibu hamil, terpantau gitu ya. Kalau ada bapak, dokter bisa langsung mensiagakan apa-apa yang harus termasuk tadi tambah darah, kemudian asam folat ya. Tapi itu kan berarti kondisi ibu hamil kemudian harus melakukan hal seperti tersebut itu berarti memang dia harus punya narasi-narasi itu, literasi ya, itu betul. harus proses yang ya. cukup. Bagaimana agar kamu bisa mempertahankan janin yang ada, menjamin janin itu sehat dan seterusnya. Berarti ada kelas untuk ibu hamil gitu ya. Iya. Kelas ibu hamil, kemudian perlu ada semacam kesiapan dia untuk menjadi seorang ibu dan juga ayah ya. Jangan ketinggalan bahwa pengasuhan tuh nggak cuma punya ibu loh. Pengasuhan walaupun masih janin itu ayah tetap berkontribusi kan, memastikan perlindungan keselamatan itu harus. Jadi nggak sekedar ATM-nya aja. Jangan sampai membuat rasa pikiran seorang istri yang hamil itu guncang. Nggak boleh lirik-lirik cewek lain. Yang penting itu sesuai yang diarahkan beliau. Ayah itu tetap harus peduli. Secara berkala itu tetap harus menilai bayinya. Secara berkala. Kalau saya istri hamil, saya puasa mas. Saya guyu paham berarti. Saya kira guyu paham. Kalau hamilnya sudah tua harus hati-hati. Kalau berhubungan seksnya terlalu ini bisa membahayakan juga. Saya tidak bilang gitu, hanya menilai aja. Iya. Oke. Tidak usah di-cut. Iya, jadi ini berarti kan pencegahan dari hulu ya Mbak ya. Bahkan sebelum hulu. Baru 2 ya, masih ada 3 ya. Jadi yang ketiga, 4, 5 beliau yang urusannya. Siap. Jadi kayaknya kita penasaran apa sih yang 3, 4, 5-nya, karena yang 1, 2 aja udah diulas panjang lebar banget oleh beliau. Ini tandanya IQ-nya mesti tidak di 78. Ini pakar di bidangnya. Yang di ruangan sini kayaknya penyumbang IQ nasional di atas 100 semua. Amin. Terutama dokter puskesmas. Ya. Setelah amin, kita tetap saja di Kim Show mencerahkan. Kimers Jati Kota Pekalongan tetap di Kim Show mencerahkan. Kita masih bersama dengan Ibu Nur Agustina sebagai narasumber dan ada yang biasa ngikut saya terus menerus
co-host Tubagus Sadarudin. Bapak Amak. Keplok. Tangan. Tadi sudah diulas ya. Satu, catin, kemudian yang kedua pencegahan dari hulu, kemudian asupan termasuk tambah darah dan seterusnya di kalangan pelajar. Kita akan minta informasi lagi Pak Amak ya. Minta informasi Bu Agustin, selain dua yang disebutkan di sesi yang tadi, monggo Bu Agustin. Oh iya. Jadi ada 5 ya, tadi baru 2. 5. Yang ketiga berarti Bu Fas ya, Ibu pasca melahirkan. Kenapa ini jadi salah? Karena penting. Bu Fas itu Ibu pasca nifas. Iya, pasca melahirkan atau fase nifas ya. 42 hari ya. 42 hari. Jadi itu periode-periode penting karena satu di usia itu idealnya memang Bu Fas itu mendapatkan cukup banyak bekal untuk pengasuhan anaknya, karena anaknya ini kan penting tuh dalam usia 42 hari itu ya. Kemudian dirinya sendiri juga perlu memperhatikan, karena ada beberapa di antara kita juga ini kaitannya dengan program keluarga berencana ya. Jadi cakupan KB kita untuk Ibu Fas, Bu Fas itu masih harus dioptimalkan. Jadi penting sekali untuk bisa ber-KB supaya apa? Memastikan anaknya cukup usia dulu untuk tidak hamil duluan, hamil lagi gitu ya. Jadi berarti ada jeda antara anak pertama dan anak kedua gitu. Ya, program KB kan teman-teman PKB tahu persis nih, tidak terlalu dekat, tidak muda. Tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak. Jadi, tapi juga nggak boleh cuma 1 ya. Kita ada target nasional itu 2,1. Jadi anak itu kalau 1 juga khawatir. Kalau enggak 2, 3 lah. 3 juga, jadi 2,1. Jadi susah ya. 2, makanya kemudian program KB 2 anak lebih sehat. Ya, mungkin itu juga transisi dulu 2 anak cukup. Terus kemudian 2 anak lebih baik, sekarang 2 anak lebih sehat. Jadi termasuk advokasi yang harus kita serukan ke masyarakat. Jadi Bu Fas itu penting memahami itu, karena ini juga kaitannya dengan pengasuhan tuh kadang ada yang tidak siap, maka Bu Fas itu bisa ngalamin juga beberapa kondisi yang berdampak ya pada kesehatan janinnya, terutama sebetulnya sih bayinya atau baduta ya, karena di bawah 2 tahun masih bayi. Beberapa kondisi secara mental itu biasanya didapatin pada ibu yang mungkin belum siap untuk punya anak atau tidak dalam kondisi yang optimal ya belum secara mental. Juga. Ya, jadi nggak dikasih ASI, padahal harus ASI eksklusif selama 6 bulan minimal. Ya, kemudian selain ASI eksklusif kan juga pengasuhan bayi itu kan berbeda ya. Mungkin harus secara periodik untuk bangun, nyusuin. Kemudian membantu membersihkan, kasih sayang. Jadi pengasuhan bayi itu nggak sesederhana yang dibayangin. Nah, mungkin sekarang karena bayi nggak tahu atau tidak cukup punya waktu untuk belajar, punya bayi malam tidur semua gitu ya. Bayinya udah dikasih popok, ayahnya tidur, ibunya tidur, bayi tidur sampai pagi. Padahal kan nggak bisa. Padahal kan nggak bisa. Secara periodik harus bangun untuk disusuin kan gitu-gitu. Nah ini perlu kesiapan. Jadi makanya mau menikah itu harus. Tapi kalau misalnya itu anak yang kedua, ya mungkin lebih berpengalaman. Tapi intinya dia harus memahami kebutuhan bayi itu supaya bayinya bisa tumbuh sehat. Kalau kondisi ibunya misalnya ngalami baby blues ya, atau ngalami depresi misalnya karena kondisi tertentu, itu juga pasti berdampak dalam pengasuhan dia terhadap bayinya. Nah ini nanti baru melanjutkan untuk sasaran baduta itu sendiri. Baduta atau bawah 2 tahun itu berarti 0 sampai 23 bulan kan. Ya. Kalau balita, nah ini balita itu dibatasin dari 24 bulan sampai 59 bulan ya. 59,9. Jadi ini sebetulnya 0 sampai 23. Ya. Tadi ya 1000 hari pertama kelahiran itu termasuk di dalam kandungan. Itu berapa? 270 hari. 9 ya. bulan. Sama yang nanti lahir 2 tahunnya itu 730 hari. Itu disebut
1000 hari pertama kehidupan itu di dalam kandungan dan sampai dia umur 23 bulan. Itu periode kritis yang kalau nggak serius setelah itu ya tadi tidak bisa diubah. Iya. Ya, tidak bisa akibat diubah. Buruk yang tidak mungkin diperbarui lagi. Ya. Misalnya kalau kita pakai kartu kembang anak itu tahu. Hati-hati ngomongnya. Mau tidak disensor. Enggak, ini harus serius ya Sal. Oh, siap. Jadi harus tahu nih umur sekian harusnya bisa apa. Nah itu. Jadi punya baduta itu ya harus ke posyandu. Maka ini Kim Cho harus mengadvokasi kehadiran ke posyandu tuh harus karena kita belum 100%. Jadi ke posyandu itu memastikan anak itu terpantau. Anakku bisa apa? Pertumbuhan perkembangannya. Kok ditimbang bulan ini Pak Muhibin kok duduk sing ditimbang itu 5 kilo. Tonggone sing ditimbang. Bulan depannya 5 kilo lagi itu patut khawatir. Karena nggak naik. Berarti asupan jadi jangan dan terus pengeluaran sama ini. Ini bayiku bagus nih diet gitu ya. Beratnya sama. Diet sejak awal. Kalau kita bagus tapi buat anak-anak jangan. Beratnya nggak naik itu udah harus warning kita harus segera gitu. Jadi salah satu fungsi posyandu sekarang udah jadi apa namanya? Organisasi mandiri ya. Sudah namanya? Ada ILP ya. ILP ya. Institusi layanan integrasi layanan primer ya. Jadi itu udah lengkap tuh. Ya, jadi itu udah lengkap, mestinya itu harus hadir. Nah, tinggal ini nih yang kadang masyarakat masih nganggap apa sih posyandu gitu. Tapi ini sebetulnya bagian penting dari pemantauan itu untuk memastikan baduta bisa terpantau. Kalau ternyata ada sesuatu, ngoyaknya, ngejarnya itu lebih mudah. Jadi PMT yang nggak terputus itu dari Dinkes ya lewat puskesmas itu disambung lagi itu karena dalam rangka itu ya PMT itu memang harus karena untuk memastikan supaya tadi yang berisiko itu. Kalau baduta itu ada 31.327 yang didampingi TPK itu yang berisiko sekitar 8.749 atau 28% per Januari sampai bulan November ini. Kota Pekalongan ini saya datanya baru saya rekap dari teman-teman TPK. Kalau yang tadi Catin yang berisiko sekitar 34% Pak Lurah ya. Berapa itu? Dari 1.429 sekota Pekalongan 488-nya. Nanti kalau detailnya per kecamatan per kelurahan nanti Pak Lurah, Pak Camat atau nanti Pak Lurah bisa tanya sama teman-teman PKB ya. Kalau ibu hamil tuh Pak Camat dengarkan yang dikatakan Pak Muhibin itu penting. Ibu hamil 42% yang berisiko di Kota Pekalongan dari sekitar 11.179 ibu hamil yang didampingi kurun waktu 1 tahun ini ya, berarti 11 bulan itu ada sekitar 42%. Kok data-data itu membuat kita miris ya? Iya. Sedih. Artinya upaya apa Bu agar itu tersosialisasikan, teradvokasikan dengan masif? Nah ini. Apakah harus ada petugas-petugas baru atau ada satgas baru ya untuk betul-betul memahami mereka? Kalau saya kira yang di sini dulu lah memulai dengan komitmen konsisten. Jadi jangan kalau ini diprogramkan aja terus gayung, tapi begitu nggak ada. Artinya kan ini sebetulnya advokasi ke masyarakat itu nggak mudah. Karena tadi 78,49 itu tidak mudah. IQ-nya. Rata ini ya kalau kita kalau apa namanya kita menengok dari itu kan rata-rata. Nah kalau Pekalongan sendiri gimana? Kota Pekalongan itu untuk usia harapan lamanya sekolah kan 8, jadi banyak yang nggak lulus SMP. Jadi itu aja dah. Ada yang S3, ada yang profesor, ada yang doktor. Tapi ternyata kalau di rata-rata 8, berapa sekian ya. Dan angka putus sekolah kita juga tinggi. Jadi memang nggak mudah. Jadi ini butuh ulet masif ya. Dan kemauan bersama. Iya, makanya komitmen ini yang hadir di sini gitu kan. Tekad berjamaah untuk menangani itu jadi kira-kira. Ya, jadi baduta. Azan. Satu lagi yang terakhir kalau tadi baduta. Yang kelima ini. Ya, baduta itu kunci ya karena sifatnya di situ masih bisa paling dikoreksi. Rawan, yang balita itu yang tadi ya 24 sampai 59. Ya, ini maintenance aja udah ya Pak Dokter ya. Maintenance aja. Artinya apa? Ya nanti kalau dia terlambat, biasanya gitu tanda-tandanya 3 tahun belum bicara, udah tanda itu.
ya, tanda keterlambatan perkembangan. Itu nanti kalau di Posyandu atau di Bina Keluarga Balita ya, lewat parenting itu pemantauannya lewat KKA atau KMS yang di Posyandu itu tahu persis tuh. Oh ini harusnya umur 3 tahun atau berapa bulan sudah harus begini. Kok belum, berarti ini orang tuanya harus melakukan ini kan? Itu ada di situ. Jadi udah detail banget harus ini. Nanti waktu yang kunjungan bentuknya kartu itu ya ada 2 ya, KMS. Yang KMS yang punya Kemenkes, yang KKA BKKBN. Nah, yang KKA itu ada tuh perkembangannya lebih detail. Ada ya? Jadi tugasnya orang tua apa? Kok ini dibawa belum bisa tengkurap, maka orang tua begini-begini itu ada. Yang tengkurap itu orang tuanya. Repot mana Mas Geo? Harus tengkurap, harus belajar berjalan. Ya. Belajar berangkang. Nah, wong tua kabeh ternyata. Betul. Jadi mengadvokasi sama masyarakat harus detail. Iya. Nanti yang diajarin anaknya ya, Pak, Bu gitu. Jadi itu apa namanya? Terpantau. Nanti kalau biasanya gitu nanti masuk udah harus waktunya bicara, belum bicara. Sudah waktunya harus jalan enggak jalan. Harusnya sudah bisa mendengarkan, nggak bisa gitu, di PAUD lari-lari gitu, udah tanda-tanda tuh. Nah nanti ada SDIDTK namanya kalau di PAUD. SDIDTK kayak apa namanya screening ya dok. Screening itu teman-teman pendidik itu bisa, Posyandu bisa screening awalnya di situ. Nah kalau nanti didapetin ada hal-hal yang memang butuh bantuan profesional, itu harus dirujuk ke Tumkem ya, klinik tumbuh kembang, mungkin ketemu psikolog, ketemu rehab medis, ketemu spesialis anak, gitu-gitu. Ketemu ketua HIMSI. Ya kalau saya di rumah sakit psikolog gitu. Iya, siap. Jadi itu yang balita itu penting, tetap ya maintain aja kalau kaitannya dengan stunting ya. Tapi nanti juga dipersiapkan nanti tentang pendidikannya. Kalau dia termasuk kategori berkebutuhan khusus ya harus disiapkan. PAUD gitu misalnya, SPS atau PAUD-nya. Pendidiknya harus tahu tuh. Berarti ke sekolah inklusi gitu. Sekarang semua sekolah inklusi. Semua. Apalagi kalau PAUD tuh nggak boleh nolak siswa. Nggak boleh ya? PAUD nggak boleh dari dulu. Oh, termasuk Kim juga nggak boleh nolak siswa nih? Nggak boleh nolak audiens. Iya, bener. Iya. Kalau menolak diskriminatif. Serius. Inklusi. Kim show inklusi. Ya inklusi ya. Siapapun boleh masuk. Kalau kayak ditudang mainnya kan dulu pokoknya nana. Tapi karena beliau-beliau inilah nanti yang akan melakukan influencer di bawah. Jadi Pak Lurah punya kewenangan ya untuk menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Agustin. Pasti ada apa namanya narasi-narasi tambahan ya Pak Lurah ya, mesti ada. Jadi artinya kalau kemarin sudah mengetahui stunting dan seterusnya, hari ini insya Allah ada tambahan. Sehingga itu hal-hal yang paling mudah karena beliau punya kewenangan di tingkat kelurahan. Kemudian Ibu Camat juga punya kewenangan nanti di tingkat PKK-nya bisa sampaikan dongeng tadi aku nengon Kim Show ketemu Ku Agustin menyampaikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya ini yang kita hadirkan memang meskipun bukan semuanya Kim, tapi insya Allah jiwa untuk melakukan diseminasi itu bisa kita harapkan. Oh kalau ikut Kim ada kartu ininya ya, identitasnya atau kartu anggota? Kartu anggota masuk surga. Jadi nggak ada kan? Nggak ada, bebas semuanya bebas. Siapa aja kan? Bisa masuk bisa keluar. Serius. Sebaiknya jangan keluar lah. Ya siap. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Begitu kira-kira sesi ini kita sudah kupas tuntas. Meskipun nggak bisa tuntas hari ini, tapi insya Allah kita bisa nanti berdialog dengan beliau di sesi-sesi ketika kita ingat ada kesulitan-kesulitan, ada keingintahuan yang belum tersampaikan pada hari ini. Jadi tetaplah kita di Kim Show mencerahkan. Kimmer Sejati Kota Pekalongan yang hari ini penuh semangat masih tetap di Kim Show mencerahkan. Ada Ibu Agustin di sini sudah menguraikan tadi stunting sampai pada 5 hal
sasaran atau apa-apa yang harus dilakukan. Nah, pastinya panjenengan meskipun tadi panjang lebar ada yang mau ditanyakan. Coba kalau ada yang mau tanya silakan atau memberikan tanggapan. Cung Jari. Silakan. Ngeri antusias ngeri. Ibu yang manis ini depan ya. Yang pojok sendiri. Kemudian berbaju merah. Pink, kudung pink. Kemudian batik merah. Ya, ini dulu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PKK Kecamatan Selatan, ingin menyampaikan secara singkat, padat dan bergizi agar tidak terjadi stunting. Pulang baling. Pak Po. Baik, mungkin isu stunting ini sudah kami dengar sejak lama, Bu. Dan tentunya kami juga sudah mendapatkan tentang berbagai macam informasi tentang stunting, baik itu ciri-cirinya. Tapi selama ini saya belum mendapatkan gambaran yang jelas, artinya gambar secara jelas stunting itu yang bagaimana. Bentuknya, sepertinya bibir sumbingnya. Perlu contoh orangnya yang stunting itu. Orangnya itu. Soalnya memang berbeda Bu, gambaran antara dengan ciri-ciri yang disampaikan. Misalnya contoh saja kalau gajah misalnya ya, hidungnya panjang, terus badannya besar, ngerti ini Pinocchio awake gede makatan. Nah mungkin ini guru TK cok iki. Ya. Oke ya. Berarti kotomno gambarnya apa? Iya, gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mbak Marianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kim Tirto ini mau menanyakan bahwa sudah diadakan upaya-upaya penanganan stunting selama ini, nggih. Lah itu apakah ada hasilnya dan tindak lanjutnya itu seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahfud, Lurah Kuripan, Jasarejo. Terkait dengan pencegah stunting, tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Agustin. Yang paling efektif untuk penanganannya bagaimana, Bu? Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mbak Agustin, ada 3 dari teman-teman yang menanyakan. Monggo. Nanti Pak Dokter tambah ya, kalau kurang ya. Siap. Ada Pak Dokter Puskesmas Selatan, Pak Aziz ya. Jadi Bun, yang berhak menentukan stunting atau tidak bukan kita, tapi harus tenaga medis, dokter ya, dokter yang kolaborasi mungkin dengan psikolog misalnya di klinik tumbuh kembang, atau kalau kita bawa ke pusat pemantauan. Jadi di puskesmas pun, di posyandu pun nggak boleh tuh tenaga posyandu bilang, wah ini anak ibu stunting nih, nggak boleh. Berarti tidak boleh memvonis siapapun. Oh, nggak boleh. Harus dokter. Nggak bisa. Jadi karena ditakutkan masyarakat itu akan mudah melabeli seorang anak. Itu memang bukan kewenangan kita ya, masyarakat. Kemudian dibully lah. Nah, nanti fotonya ada, Bu? Foto orang anak stunting. Lah, yang usia berapa? Baduta. Jadi kalau baduta ya, misalnya kan yang sudah terdiagnosis misalnya masuk ke balita itu kelihatan. Kalau balita kan udah nggak bisa berubah, ya. Kalau baduta dengan intervensi kan masih bisa. Masih bisa. Ya. Artinya berarti itu menjaga agar tidak terekspos. Ya, misalnya nih ditemukan anak umur 1 tahun ternyata terdiagnosis dia stunting nih. Setelah dibawa ke tadi 2 kali penimbangan sama, akhirnya dibawa ke dokter nih lewat saber AKB atau mungkin AKS yang kita lakuin, terus dokter spesialis anak turun ya, terus dipantau tenaga gizi puskesmas turun, kemudian mungkin intervensi sensitifnya masuk semua ya dok, dicek rumahnya, dicek macam-macam. Oh, kita ada data itu, oh ternyata ini pemeriksaan dokter spesialis anak dan sebagainya, ada infeksi berulang, terus kekurangan gizi kronis dengan dicek di lab gitu, fix gitu. Nah habis itu baru tuh intervensinya untuk penanganannya. Ini kan umurnya masih di bawah 2 tahun kan masih memungkinkan tuh. PMT nggak berhenti, ibunya diadvokasi, kasih bantuan, ya rumahnya dibetulin kan gitu-gitu. Dipugar. Jadi itu, tapi
kalau sudah di atas 2 tahun, udah fix nih sama dokter bilang, oh ini stunting nih umur 3 tahun. Nah itu yang sudah agak susah untuk merubah. Tapi tetap tadi pertanyaannya ke Pak Mahfud ya, penanganan berarti itu. Penanganan yang baduta masih memungkinkan, tapi kalau yang sudah balita ya tetap dilakukan, PMT tetap dilakukan, rumah tetap, bukan berarti kalau sudah enggak, tetap dilakukan. Tapi intinya bahwa melabeli stunting atau diagnosis stunting sendiri itu kewenangan teman-teman dokter. Ya, cuman kita kenali aja sih ciri-cirinya tadi ya. Mungkin kayak kok belum jalan, kok ini gitu-gitu, kenali. Itu kan wajar karena kita mungkin yang bergelut sudah dapat informasi banyak, tahu ini kayaknya ada ciri-ciri deh. Tapi kita nggak boleh melabelkan itu harus keluar dari dokter. Oke. Mbak Marianti tadi? Ya, Mbak Marianti sudah dilakukan, terus apa hasilnya ya? Gimana? Kira-kira ada hasilnya nggak sih teman-teman? Kalau hasilnya, kalau hasilnya hanya dilihat nanti ya Pak Dokter ya, SSGI ya misalnya survei status gizi Indonesia, angka kita tetap atau malah naik kan kita jadi, aduh kayak gimana ya? Kok udah melakukan banyak hal? Kayak kemarin ini misalnya hasil SSGI sama SKI kita naik kan 5,1 kok. Kayaknya 2023 ya, dari 22 ke 2003 kan kita naik tuh. Kayaknya kok nggak ada. Gimana hasilnya? Kok kayak nggak ada sudah ininya. Capek, ini. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kalau survei itu kan nggak semua, ya. Jadi itu sampling. Ya? Nah sampling itu kadang diambil yang legok-legok yang memang banyak stunting ya dok ya. Jadi kita tetap harus optimis. Yang bisa kita lakukan apa ya lakukan. Jadi nggak sekedar kalau pas acara kayak gini ya, tapi tetap ada secara periodik misalnya kayak one day one egg yang dulu pernah diserukan ya, kalau menurut saya tetap dilakukan. Kalau dulu kan mungkin lewat teman-teman PNS ya minta ya. Nah sekarang mungkin nggak harus teman-teman PNS tapi bisa mandiri dilakukan, minta pakai lele CSR lele bisa gitu-gitu. Artinya itu tetap harus dilakukan tanpa apa ya, karena kita tahu itu kita udah terlena cukup lama sampai baru dapetin hasil 78,49 itu salah satunya ya. Gitu ya Bu Mar ya. Jadi kalau ditanya dari hasil nanti kita ini masih SSGI 2024 nih, masih ketar-ketir semua. Pada kemarin kita ngawal banget nih sama dinas kesehatan. Tapi kan kita setelah itu baru udah ketebak nih dari sekian blok sensus itu kok ternyata yang didapetin yang muncul nama-namanya justru nama-nama stunting. Kan kita gimana gitu ya. Padahal kan lah ini kan berarti mereka juga sudah punya peta datanya kan di tempat-tempat yang banyak stunting. Gitu Mbak Mar, tetap semangat ya, tetap optimis kayak semangatnya ibu-ibu dahsyat ya, dapur dahsyat itu tetap masak. Dari situ aja kelihatan loh masaknya. Kalau yang semangat itu macam-macam menunya, rapi, variatif ya, rapi natanya. Tapi kalau yang enggak, masakan apa ibu adanya. Hamil sama balita sama menunya. Kan dari situ bisa kelihatan ya, ada yang sama menunya padahal kan beda tuh sasarannya. Tuh dari situ aja kita bisa lihat. Jadi nggak bisa sendirian juga, harus kontribusi semua. Nah, yang ketiga Pak Mahfud, saya kira Pak Mahfud teman-teman Pak Lurah juga sudah jalanin ini sih ya, penanganan itu. Cuman kadang kita harus memastikan kalau penanganan itu berarti sudah kejadian, sudah stunting. Itu loh. Nah, kalau penanganan itu cost-nya lebih banyak, lebih tinggi, waktunya lebih banyak, pikiran lebih banyak, orang yang dilibatin kadang juga lebih banyak. Tapi kalau pencegahan itu sepertinya memang kelihatannya nggak nampak karena nggak langsung nangani, tapi sebetulnya itu yang lebih tokcer lah. Kayak misalnya kita ke sekolah-sekolah itu kan nggak nampak, buat apa sih? Apa hubungannya remaja dengan stunting gitu? Hasilnya yang kelihatan gitu. Tidak sekarang. Tapi saat nanti mereka memasuki usia 21, 25 baru nampak mereka siap. Nah sekarang usianya mungkin masih 12, 13 itu jangka panjang 10 tahun. Buru pikir utang sih. Udah ada pikiran itu. Itu Pak Mahfud ya. Jadi tetap penanganannya yang di umur 2 tahun itu lebih kenceng. Jadi kalau ada Pak Lurah, ini ada 2 data, pilih yang mana ya Pak yang perlu saya bantu, umur 1 tahun sama umur 3,5 tahun. Pak Lurah lebih prioritaskan yang mana? Kalau hanya 1 aja? Iya yang 1 tahun. Pintar Pak Lurah, pintar. Gitu. Ya gitu ya dok ya. Juga. Pak Dokter mungkin mana Pak? Ya. Silakan Pak Dokter. Mungkin dok peta di selatan karena mungkin ini juga ya yang khusus daerah selatan tuh kesannya nggak ada kasus ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah di wilayah Puskesmas Pekalongan Selatan di tahun ini angka anemia turun drastis. Dari yang tadinya 70%, sekarang hampir sekitar 15%. Jadi programnya oke, berhasil ya. Saya cuman ingin menyampaikan kepada teman-teman pemeriksa dan teman-teman Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, bahwa kita fokus saja pada kurang dari 2 tahun. Karena kalau dibiarkan nanti generasi stuntingnya nggak habis-habis, karena generasi stunting akan menurunkan generasi stunting. Kita berpikir bahwa 2045 kita harus menjadi Indonesia emas. Kita berikan generasi bahwa kurang dari 2 tahun pastikan semua balita ditimbang, itu saja. Karena kalau sudah datang kemudian ditimbang, kita akan peroleh angka dan kita bisa melakukan intervensi segera mungkin. Kemudian perlu kami sampaikan, kalau dulu 2 flat growth, sekarang begitu 1 kali flat growth harus segera intervensi. Dan kita perlu waspada, ternyata di samping faktor tadi banyak sanitasi dan sebagainya. Sekarang yang mengancam adalah infeksi tuberkulosis. TBC sekarang banyak, Pak. Ya. Tidak tahu karena faktor apa. Tapi yang jelas TBC banyak dan kita fokus di Jawa Tengah 2028 harus eliminasi tuberkulosis. Karena jangan sampai nanti tambah ya. Karena tuberkulosis salah satu faktor dari adanya stunting di samping faktor yang lain. Terus kami nitip juga remaja putri dipastikan jangan sampai anemi. Kemudian tadi kalau hamil harus apapun, mau calon pengantin baru, mau yang mau hamil, pastikan HB-nya di atas normal, di atas 12 dong. Bagus lagi 2 poin di atas 12, 14. Kemudian hamil juga ada indikasinya kan. Oh cukuplah 35 tahun. Jangan nambah, karena kalau nambah juga nanti risiko meningkatnya di anak difabel. Ya. Kemudian di samping tadi gangguan nutrisi kronis, perlu kita perhatikan bahwa stunting dampaknya adalah di samping pendek, kapasitas otaknya itu terbatas. Ya. Jadi kalau sudah 2 tahun sudah terdiagnosis stunting melalui dokter dan dokter anak, kemudian psikolog dan sebagainya, itu nggak bisa diapa-apain. Paling nanti mencegah biar tidak terjadi gizi buruk. Jadi kalau ini sampai terjadi kasus stunting, maka dalam proyeksi 20 tahun ke depan ya, misalnya nih di tahun ini mudah-mudahan tidak 30% sih. 30% disurvei ternyata anak tahun ini di Kota Pekalongan 30% stunting, maka kita prediksi 20 tahun ke depan maka 30% dari populasi itu akan stunting. Dan tadi sudah dikoreksi hampir mirip ya, 28%, 32%, 42%. Jadi sekitar itu angkanya nggak berubah. Sehingga kita fokus sekarang, kita bersama-sama pastikan ibu hamil sesuai dengan indikasi layak, pastikan yang 2 tahun dulu. Kita 25 tahun oke kita pikirkan, tapi kurang dari 2 tahun pantau, pastikan hadir ke posyandu, pastikan diagnosanya, tinggi badannya sesuai dengan WHO. Begitu ada masalah segera intervensi, pastikan dapat akses PMT, pastikan dapat program-program dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan. Dan ada pepatah Cina, memberi kail lebih baik daripada memberi ikan tiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa narasumber yang hebat-hebat. Ada Ibu Agustin dan ada Pak Aziz sebagai seorang dokter. Beliau pontang-panting skalanya untuk keberhasilan dalam rangka penurunan angka stunting di Kota Pekalongan. Nah, gimana tadi? Artinya ada proses-proses yang tadi harus dilakukan, internalisasi dari awal kepada masyarakat, terutama di kalangan pelajar, karena bagaimanapun 20 tahun yang akan datang mereka lah yang kita sebut generasi emas. Sehingga generasi emas moga-moga tidak jadi mimpi kosong, moga-moga bisa terwujud dengan adanya kita hari ini kerja nyata, karena kerja nyata kita ini adalah kenyataan masa mendatang. Demikian kita akhiri Kim Show mencerahkan. Saya Zainal Muhibin dan Tubagus Sadarudin
ucap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.